Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Rampes. Baraya kabar priangan. Kembali lagi bersama kami di Lintas Berita bersama saya Rika Rostika Johara dan tamu kita kali ini. Halo, saya Abe Asmarandana dari Ngaos Art. Iya. Kembali lagi bersama Bapak Abe Asmarandana dari kelompok seni Ngaos Art. Beliau juga merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya atau UMTAS. Kemudian beliau juga budayawan dan seniman. Oke, Pak Abe, kembali lagi kita ngobrol tentang teater di Tasikmalaya ya Pak ya. Ya, Ngaos Art ini kan di Tasikmalaya sudah 6 tahun secara keaktuan ya, secara tahun berdirinya. Nah, menurut Pak Abe, bagaimana sih dunia teater di Tasikmalaya itu? Dunia teater di Tasikmalaya. Banyak nama-nama kelompok teater juga. Banyak juga orang-orang yang meyakininya hidup dan menghidupi teater di sini, sehingga bisa kita jalan-jalan ke sanggar-sanggar teman-teman dari mulai teater dongkrak, teater 28, teater cermin, legend, terus cagur dan sebagainya, teater-teater di kampus. Ya, ini baik karena mungkin kita masih meyakini bahwa dengan teater bisa merubah, bukan dengan teater, tapi teater bisa mengantarkan audiennya, penontonnya, merubah pemikirannya, menggugah emosinya, bahkan secara sosial bisa merubah tatanan dan sebagainya. Jadi aktor hanya bertugas, teater hanya bertugas yang dilemparkan ke aktornya untuk menjadi pengantar, untuk merubah. Teater sebagai pengantar untuk merubah tatanan sosial gitu? Kalau memang ada sistem yang harus dirubah. Kalau memang ada yang harus dirubah. Oke. Nama-nama kelompok teater yang tadi Bapak sebutkan itu luar biasa sekali ya. Mereka sudah berpuluh tahun ada dan sampai sekarang masih tetap eksis ya. Seperti teater dongkrak juga. Kemudian ada teater anak-anak, teater bolon dari Kang Amang ya, gitu. Itu masih saja eksis gitu sampai alumni-alumninya bikin teater-teater lagi gitu. Itu cerdas. Luar biasa gitu. Oke. Kalau teater dia sebagai katakanlah mungkin alat atau perangkat atau yang memfasilitasi seseorang sehingga bisa merubah tatanan sosial jika harus ada yang dirubah ya. Berarti apakah teater bisa mempengaruhi kehidupan manusia? Tentu saja dengan kesadaran. Kita di elemen terdasar bagaimana ada ambang sadar, ada bawah sadar, ada kesadaran itu sendiri. Ketika kita sadar, misalkan berpengaruh bahkan dalam napas, kita selalu memakai napas otomatis ketika karena ada elemen terdasar dalam teater, misalkan poka dengan pernapasan. Wah, kok baru sadar bahwa kita bernapas ketika hirup tahan, bisa semacam itu. Bagaimana kita menjalani hidup tanpa sadar bernapas? Napas kan otomatis Pak, nggak harus disadar-sadari. Napas otomatis itu kalau dihentikan kan juga, aduh sesuatu yang kan harus manual dulu lah gitu. Napas manual itu gimana? Napas kayaknya nggak ada SOP. Oh, ada. Ada Dia bagaimana sampai ke cakra, bagaimana sampai cakra yang terbagi-bagi, bagaimana di dada, bagaimana di perut, bagaimana emosi kenapa selalu di dada, terus kenapa ketenangan didapat ketika panjang dan pendeknya, itu ada. Oke, dan itu dipelajari di teater juga? Itu elementer, itu sangat dasar. Minimalnya kita mempelajari hal-hal yang elementer seperti untuk tadi ya, tubuh kayak gitu ya gitu. Dan itu bisa mempengaruhi pada tatanan sosial yang secara lebih luas ya. Oke, baiklah. Oke, menurut Bapak, apa tujuan utama dari berkesenian? Menurut saya pribadi bahwa hidup bukan untuk jual beli, untung rugi,
dia untuk keseimbangan. Adanya kesenian itu bagi saya adalah untuk keseimbangan. Oke. Begitupun dengan berkesenian ya, ada untuk keseimbangan. Kesadaran. Berarti ada yang nggak seimbang. Ya. Ada yang nggak sadar. Banyak sekali contoh kasus. Iya. Perlu disebutkan? Kita Nggak sudah juga. menyadari. Oh, disadari saja ya. Oke. Jadi apakah seni hanya sekedar hiburan atau punya fungsi yang lebih daripada itu? Selain kesadaran dan keseimbangan tadi mungkin ya. Nek dulu bahwa tontonan adalah tuntunan. Ketika pergerakan di postru ini menjadi seni adalah hiburan. Padahal masih ada bagaimana seni tontonan menjadi tuntunan, itu berarti ada edukasi. Secara KBBI ada amanat yang harus disampaikan. Oke. Ya, dalam berkesenian ada edukasi gitu kan. Di samping fungsinya sebagai hiburan. Oke. Itu yang diharapkan dari sebuah pertunjukan. Nah, bagaimana seni, terutama teater, dapat menjadi cerminan dari satu masyarakat atau zamannya itu sendiri? Bisa nggak sih? Pengkaryaan dari seniman itu tidak jauh-jauh. Dia pasti dari dirinya, dari masyarakatnya sendiri. Jadi itu adalah cerminan. Sebut saja ketika sekarang lagi zamannya sudah sangat hipokrit, sudah zaman yang sangat semrawut begini, tiba-tiba gagasan untuk keseimbangan itu selalu ada. Tapi kalau zamannya baik-baik aja, kemungkinan kesenian sudah tidak diperlukan. Atau mungkin dalam bentuk yang lain. Iya, tapi karena zaman tidak pernah baik-baik saja, makanya seni harus ada terus. Oke. Jadi itu salah satu fungsi seni ya. Karena mungkin itu latar belakang, bisa juga dari fungsi dari kesenian itu sendiri ya. Karena zaman yang tidak baik-baik saja. Oke. Lalu apa peran seni dalam membentuk identitas budaya suatu bangsa? Identifikasi, saya akan bagaimana semesta negeri ini terus diperas, dikepanggungkan. Misalkan dengan kostum. Ada satu tag yang menarik dengan itu. Negara kita akan baik-baik saja kalau perempuan Indonesia masih sibuk dengan make up dan filter. Kita berarti baik-baik saja itu. Ini sarkasme ya. Iya. Ini identitas yang apa ya, posmo banget gitu. Iya. Dan itu makanya teman-teman dari anggota dewan sebagai punya kebijakan, jarang sekali perempuan di Tasikmalaya. Banyak laki-laki loh di Tasikmalaya. Oke. Karena terlalu banyak make upnya mungkin. Oke, jadi oke, saya ini ya luruskan, saya ambil kesimpulannya. Jadi apa ya, identitas yang barusan kita obrolkan itu lebih pada identitas yang berkembang saat ini di zaman digital gitu kan, di mana banyak yang menggunakan filter dan juga make up, atau mungkin itu merupakan sebuah metafora juga, filter dan make up metafora juga pada identitas yang sebenarnya diungkapkan secara sarkas gitu kan. Lalu di mana posisi teater dalam menangkap hal itu? Banyak cara dengan sebuah, tapi apakah sebuah pertunjukan bisa merubah dunia? Saya yakin tidak. Karena ini sangat ekosistemnya sangat general. Tapi minimal kita ada memberi warna di sana, menyatakan bahwa hai, ini tidak, ini iya, ini tidak, ini iya, dengan pengkaryaannya. Tidak juga, karena senimannya ya hanya seniman, dia akan selesai dengan tugasnya. Dia bukan malaikat dan bukan segala sesuatunya ya. Dia akan selesai tugasnya dengan memberi amanat, memberi informasi dengan kegelisahan. Jadi tidak bisa seniman tiba-tiba harus bisa menjadi merubah segalanya. Bukan tidak bisa, tapi ada tugas dan fungsinya masing-masing sebagai manusia. Kasihan presidennya nggak kerja nanti kalau seniman.
Oke, jadi seniman bisa saja menjadi agen perubahan gitu kan, tetapi ya maksudnya tidak bisa merubah itu semua gitu kan, bergantung bagaimana masyarakat menangkap itu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi kembali lagi ke soal identitas ya Pak. Apakah pertunjukan teater bisa mewakili identitas dari zamannya gitu? Maksudnya ke situ gitu. Ya. Banyak sekali teater, ada yang lagi rame post dramatik, post teater setelah drama, bagaimana karena mungkin sudah suntuk dengan panggung tapi juga suntuk dengan lingkungannya, sehingga ada teater lingkungan itu pasti menyesuaikan dia dengan pada saat apa dia ada. Bagaimana menangkap gagasan dari isu-isu, bagaimana menangkap gagasan dari gelisah-gelisah yang kenapa ini tidak sinkron, kenapa ini tidak selaras. Itu pasti di sana, nggak akan jauh-jauh kok. Seniman yang masih jauh berarti dia hidupnya di Venus, saya bilang gitu. Oke. Jadi narasi-narasi yang ada di sekitar Betul. dan hidup pada saat itu ya. Nah, itu kan tadi secara zaman. Kalau secara identitas, secara kewilayahan atau daerah, atau khususnya kita bicaralah Tasikmalaya gitu ya. Bagaimana teater menggambarkan identitas dari kewilayahan itu atau katakanlah Tasikmalaya? Apakah Tasik punya teman-teman teater Tasik punya ikonik bahwa itu dari Tasik misalnya? Iya. Enggak, karena kesenian itu juga general, dia kadang tidak punya alamat dan tidak punya tempat. Tidak punya jenis kelamin juga ya? Iya. Oke, jadi Pohon aja yang punya agama. Misalkan Dan punya simbol partai. kurma berarti Islam, cemara berarti Nasrani. Kan pohon aja punya identitas itu. Masa kita nggak punya? Oh enggak, ternyata ada yang harus digeneralitaskan di sana, kecuali dari pembahasan bahasa, dari dialek, dari intonasi. Oh ini dari sana itu. Oke. Okelah, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Pak. Nah, seberapa penting sih seni bagi kehidupan manusia itu? Penting nggak sih gitu sampai harus ada kelompok-kelompok seni yang hidup gitu di setiap daerahnya? Bagaimana juga sudut pandang kita melihat kesenian. Kalau kesenian itu sudah menjadi lahan, ya ini juga pilihan dan tidak salah ya, lahan untuk bekerja atau bisa berkesenian, menghidupi kesenian atau hidup dari kesenian, itu juga sudah sangat berbeda. Tapi pentingkah kesenian itu ada? Seperti saya bilang tadi, kalau dunia ini merasa sangat baik-baik saja, kesenian sudah tidak diperlukan. Kesenian sudah tidak diperlukan. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang yang serba artificial intelligence ya? Bahkan ada pertunjukan yang dia membuat post-human coba. Ya. Terus di mana dong posisi kita sebagai seniman? Di dunia pertunjukan teater khususnya dengan AI yang lagi booming ini justru harusnya teman-teman teater juga bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan itu dan harusnya lebih percaya diri, karena manusia tidak bisa tergantikan di panggung. Dia tidak bisa tergantikan dengan hologram dan sebagainya, karena mereka belum bisa melihat pori-pori bagaimana kita ketika berdialog dengan banyak ludah yang keluar atau keringat yang mengepul dari tubuhnya. Dengusnya itu belum sampai serigid itu, jadi teater masih sangat diuntungkan. Di AI ini kan mengerikan teman-teman di musik, dimana karena bikin musik sekarang 10 detik udah selesai. Jadi, wah kan? ini mengerikan sekali. Tapi kalau teater ini kayaknya menjadi sangat eksklusif nantinya dan bisa dijual mahal dan bisa hidup. Oh, itu justru malah menjadi apa ya, kesempatan ya? Iya betul. Gitu. Kalau Ngos Art sendiri menghadapi kondisi seperti ini seperti apa? Dengan adanya AI, dunia digital. Ya seperti saya bilang tadi, bagaimana kita mendekatkan, tidak menjauhkan, tapi mempelajari apa yang baru, terus belajar untuk bisa menjadi paham dan bisa dimanfaatkan. Oke. Kemudian aku mau balik lagi ke kota Tasik nih Pak nih. Tasik itu kan katakanlah daerah ya.
Dia bukan metropolitan seperti kota-kota Bandung atau Jakarta atau Surabaya gitu kan. Nah, kemudian dia juga kental juga dengan teater-teater tradisinya gitu kan, dimana kita kenal ada Longser, kemudian juga banyak kesenian-kesenian Sunda gitu di daerah-daerah itu. Bagaimana dia berbenturan dengan perkembangan zaman sekarang yang serba digital itu? Harus nggak sih kita sebagai daerah menjaga atau justru mengembangkan atau bagaimana? Atau Ngaos Art mau bikin apa gitu dengan kondisi seperti ini? Ya, salah satunya bagaimana tradisi tidak hilang adalah ambil spiritnya, ambil rohnya. Sehingga kan beberapa kali kita pernah membawakan Ambu Hawuk yang lebih lampau. Itu kan dari bagaimana Ambu Hawuk itu pahlawan dari Tasikmalaya yang tidak terangkat, dia dari Kidul. Selain Bapak Hajat Jenderal Mustafa dilihat dari sisi yang berbeda dengan kita. Terus sekarang ada Ratu Dewi Sumili yang akan diangkat. Nah, karena yang disebut tradisi bagi saya adalah bukan tradisi purba, tapi tradisi itu adalah sesuatu yang sudah rutin kita jalankan, itu menjadi tradisi kita. Kalau ngomongin tradisi tapi tidak dilakukan, saya juga tidak tahu apakah itu menjadi habit atau kebiasaan kita. Itu heritage ya, yang masuk ke museum gitu kan. bukan tradisi lagi. Oke, itu menarik sekali ya. Jadi, kalau saya simpulkan berarti teater bisa mengambil spirit dari kesenian-kesenian tradisi di daerah itu dan bisa diungkapkan atau disajikan dalam bentuk yang lain gitu ya, di bentuk pertunjukan itu. Nah, Ngaos Art ini kan di sesi sebelumnya kita membicarakan soal Ngaos Art, artinya mengkaji, ngawas, membaca gitu kan ya. Dan kemudian kita hubungkan lagi dengan kota Tasikmalaya yang tadi merupakan kota santri gitu kan. Nah, apakah memang Ngaos Art ingin menjembatani kehidupan kota santri ini dalam perwujudan berkesenian gitu, atau bagaimana Pak? Enggak sejauh itu. Ngaos Art hanya sebuah wadah, tempat yang sangat sederhana, di mana bagaimana kita belajar, kalau memang itu menjadi candra di muka, bagaimana kita menjadi seimbang, mudah-mudahan baik dan tidak berhala pahala. Oke, jadi sederhana aja sih sebenarnya, nggak harus menjadi kita hanya sebuah tempat yang sangat sederhana aja. Kalaupun itu memberi efek yang sangat besar ya itu hal yang harus disyukuri saja gitu ya, bonus aja gitu, tidak harus punya tujuannya. Oke. Ya bergerak di kesenian aja lah sesuai dengan pakemnya gitu kan ya Pak. Oke. Nah, kalau misalnya kan di kelompok Ngaos Art ini isinya kan pasti ada aktornya, ya sebagaimana umumnya kelompok berkesenian gitu ya Pak ya. Dan sudah pasti mereka memang masuk ke sana karena suka kan, atau karena memang sudah seniman gitu kan. Nah, bagaimana kalau orang-orang di luar atau bahkan mereka ya mungkin pelajar atau mereka yang tidak tahu kesenian sama sekali ingin bergabung atau ingin belajar, Ngaos Art mau fasilitasi atau bagaimana? Ya itu Ngaos Art tidak pernah punya ada kartu anggota yang walaupun ada di sana, karena bagi Ngaos ini sudah harus di sini gitu. Jadi ya tanpa ada aksesoris bahwa ini adalah dari Ngaos, enggak juga. Bagaimana dia terwakili? Saya ada aksesorisnya Pak. Berarti sebuah kebanggaan dan Ngaos harus bangga dengan itu. Tapi kalau untuk yang keterbukaan, Ngaos sangat terbuka, siapapun juga. Pernah adik-adik kelas 3 ikut 3 SD ya, siapa gitu pernah ikut latihan gabung dan sebagainya di antara orang tuanya, dan orang tuanya juga ikut latihan. Terus sangat terbuka, mari kita belajar bersama-sama, karena sesuai dengan tagline-nya Ngaos, belajar diajar sejajar. Luar biasa ya, belajar diajar sejajar. Oke. Jadi bagi baraya semua yang penasaran dengan Ngaos Art bisa langsung datang ke Amanda Residen di Nagara Sari, Cipedes. Dan bagi yang tertarik, penasaran,
ingin tahu apa sih Ngaus Art itu, atau apa sih berteater itu, atau apa sih berkesenian itu, kita sangat terbuka, Ngaus Art sangat terbuka. Kalian bisa datang kapan saja untuk ngobrol-ngobrol. Dan kalau mau ikut latihan bisa datang di hari apa, Pak? Malam Selasa sama malam Kamis. Malam Selasa dan malam Kamis, oke? Dan untuk informasi lebih lanjut soal Ngaus Art, bisa mengunjungi akun Instagram info Ngaus Art. Tapi kalian juga jangan lupa untuk subscribe, follow, dan komen YouTube channel dari Kabar Priangan, juga akun Instagram Kabar Priangan, dan Facebook dari Kabar Priangan. Ya, sekian perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wampes.